Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam acara podcast PLT atau Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. PLT adalah lembaga yang mensosialisasikan dan menangani kasus kekerasan seksual di wilayah kampus UIN Sunan Kalijaga. Bersama saya, Daniel Hidayatullah, dan pada saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten dalam bidang kasus penanganan kekerasan seksual, yaitu Ibu Rofah, MA PhD. Beliau adalah salah satu dosen di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun tema kita kali ini adalah kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus, tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana kita akan mencegah itu di wilayah kampus UIN Sunan Kalijaga ini. Baik, selamat siang Bu Rofah. Selamat siang Pak Daniel, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga Bu Rofah juga baik juga Alhamdulillah. dan sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Bu Rofah. Ya, gimana Mas Daniel? Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu? Nah, ini pertanyaan yang memang penting sekali untuk dijawab dan untuk dipahami oleh semua orang ya, Bapak, Ibu, dan Mas-mas mahasiswa serta semua semua pemirsa podcast ini. Jadi kalau kita mendefinisikan kekerasan seksual itu ya Pak Daniel, ada beberapa komponen sangat penting yang harus kita ingat. Yang pertama yang dinamakan kekerasan tentu saja bentuknya adalah semua perbuatan yang itu sifatnya menghina, merendahkan, menyerang gitu ya. Dan ini ketika kita konteksnya kekerasan seksual, maka kemudian apa yang diserang? Yang diserang itu bisa fisik gitu ya. Fisik dalam arti tentu saja kaitannya dengan seksual, kemudian hasrat seksual gitu atau seksualitas seseorang, kemudian juga yang sangat penting adalah fungsi reproduksi. Ya, jadi ini 3 komponen yang penting gitu ketika bicara tentang kekerasan seksual. Kemudian indikator yang kedua atau karakter yang kedua dari kekerasan seksual adalah itu dilakukan secara paksa. Ya, artinya korban gitu ya, itu tidak dalam kondisi dia bisa secara bebas menolak serangan itu, menolak ajakan itu ataupun tindakan tadi. Maka kemudian kalau dalam undang-undang yang kemarin salah satu diksi yang kemudian agak memicu perdebatan kan karena tidak adanya konsen ya, tidak adanya persetujuan gitu. Dan memang korban itu tidak dalam kondisi yang bisa menolak gitu. Keterpaksaan itu ada unsur yang sangat banyak di situ. Itu indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang juga seringkali menjadi isu yang cukup diperdebatkan. Karakter ketiga dari kekerasan seksual itu adalah adanya power relation gitu ya. Ada ketidaksetaraan relasi antara korban dan pelaku gitu. Dan ini menjadi satu komponen yang sangat penting gitu untuk diingat dalam konteks kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah tentu saja itu memiliki implikasi yang cukup signifikan baik itu secara biologis gitu, secara fisik maupun secara psikologis. Itu bentuknya bisa memar, bisa robeknya kok jadi saya lupa robeknya virginitas gitu ya, keperawanan seseorang, bisa juga yang sangat banyak juga tentu saja kondisi psikologis, stres, kemudian perasaan tertekan dan sebagainya. Nah, 4 hal inilah yang biasanya kita kategorisasikan atau kita melekatkan kepada definisi daripada kekerasan seksual tersebut. Nah, kekerasan seksual, kemudian kita bicara juga tentang pelecehan seksual gitu ya, Pak Daniel. Nah, ini kadang-kadang memang masyarakat gitu bingung ini sebenarnya kekerasan enggak gitu ya. Jadi pelecehan seksual itu adalah bagian dari kekerasan seksual.
Nanti kalau kita bicara jenis-jenisnya ada banyak ya Pak Daniel, kekerasan seksual itu. Jadi ada pelecehan seksual yang sifatnya fisik, gitu, ada pelecehan seksual yang sifatnya non fisik, Verbal maksudnya. iya, ya verbal juga psikologis gitu ya. Kemudian ada pemaksaan aborsi, ada pelacuran atau pemaksaan untuk melacur, kemudian tentu saja yang juga mungkin kerap kali tidak terlalu banyak disorot adalah pemaksaan kontrasepsi. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual, dan yang sekarang sedang marak, Bapak Ibu semuanya, Mas-mas dan Mbak-mbak pemirsa, adalah kekerasan yang berbasis internet. Nah, ini menurut saya marak sekali, dan ini kalau kita mau meneliti dengan serius, saya yakin korbannya banyak ini. Ya, baik itu sifatnya, ada banyak, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Gitu Pak Daniel. Jadi banyak sekali spektrum dari kekerasan seksual ini, mulai dari non fisik sampai yang fisik, dan betul. Sangat kompleks juga dari, kalau dilihat dari definisinya ya Bu Rofa ya. Betul Pak Daniel. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan antara fenomena kekerasan seksual ini dan area kampus. Lantas apa sih hubungannya antara kekerasan seksual dan sivitas akademika atau kampus itu, Bu Rofa? Ya, ini kenapa sih kita bikin PLT gitu? Salah satunya kan itu nggih Pak Daniel. Kenapa kemudian UIN Sunan Kalijaga memutuskan untuk mendirikan pusat layanan terpadu penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual? Karena realitasnya ternyata ya Pak Daniel, meskipun kampus itu adalah lembaga pendidikan, rumahnya orang-orang terdidik gitu ya, tapi ternyata aktivitas dan tindakan kekerasan seksual itu, termasuk pelecehan seksual itu, ternyata menjadi fenomena yang cukup marak di dunia perguruan tinggi, di dunia kampus, dan juga saya yakin di institusi pendidikan yang lainnya juga. Para pemirsa saya yakin sudah sangat akrab dengan berita-berita media beberapa tahun belakangan ini yang banyak menyorot isu kekerasan seksual dimanapun ya, termasuk di kampus gitu ya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ini ternyata juga menjadi problem yang cukup serius di berbagai perguruan tinggi, meskipun seakan-akan problem itu ternyata tidak selalu disosialisasikan secara luas gitu. Kemudian yang juga sangat penting dalam konteks kekerasan seksual itu tidak terlaporkan gitu, sehingga kalau kita bicara tentang penelitian itu pun saya yakin data yang dihasilkan dari penelitian itu tidak bisa menangkap sejauh mana sebenarnya kasus kekerasan seksual itu terjadi gitu ya. Atau dengan kata lain, angka yang mungkin terkumpul, persentase yang ada dari berbagai studi itu tidak menunjukkan secara utuh, karena tadi sedikitnya kasus-kasus yang terlaporkan, terekspos begitu ya, yang terekspos gitu ya, termasuk di kalangan kampus ini di bawah ditutup rapat-rapat, di bawah di bawah karpet gitulah kira-kira. Nah, untuk itulah kenapa kemudian UIN memutuskan, di samping adanya perundang-undangan ya, kemarin kita sudah ketemu dengan peraturan menteri tentang kekerasan seksual, kemudian juga Undang-Undang Nomor 12 2022 tentang TPKS. Ini menjadi momentum yang sangat penting gitu ya. Tapi even sebelum itu pun UIN Sunan Kalijaga sudah memahami bahwa ini permasalahan serius yang harus kita ikut berpartisipasi untuk memberikan solusi. Nah, paling tidak mulai dari kampus kita sendiri gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Kalau ada lembaga pendidikan yang menganggap bahwa tidak ada kasus itu tuh sebenarnya bukan berarti tidak ada, tapi tidak teridentifikasi, tidak terlaporkan gitu. Sehingga kalau kampus itu memiliki data ini, justru itu kampus yang bagus, karena berarti bisa mengcover, bisa bisa memberikan informasi, bisa mengidentifikasi kekerasan yang terjadi, dan bisa melindungi korban, dan bisa melindungi korban tentu saja. Mengadvokasi. Betul. Tujuannya ke sana tentu saja Pak Daniel. Baik. Jadi ini langkah yang besar untuk dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi begitu ya Bu Rofa, dengan menginisiasi satu lembaga khususnya di UIN Sunan Kalijaga yang berusaha untuk mensosialisasikan kekerasan seksual dan menangani kasus-kasus yang ada, yang selama ini mungkin
tertutup begitu ya Bu ya. Betul. Ini kan bagi banyak orang itu kasus yang menjadi aib gitu, tidak perlu dibuka. Bagi survivor sendiri itu juga bukan pengalaman yang menyenangkan sehingga mereka memutuskan untuk tidak melaporkan. Padahal ini adalah tindakan kejahatan. Nah, ini yang harus digarisbawahi apalagi dengan Undang-Undang TPKS yang baru di launching ya, Pak Daniel. Itu kan jelas sekali bahwa kekerasan seksual itu adalah tindakan pidana. Tindakan pidana. Itu yang harus kita garis bawahi bersama. Lantas sejauh mana sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLT UIN Sunan Kalijaga ini, Bu Nova? Baik, mungkin di antara pemirsa, para dosen, tendik, dan juga mahasiswa UIN Sunan Kalijaga banyak yang belum mendengar gitu ya apa PLT itu. Jadi ini memang bukan sesuatu yang sudah sangat lama gitu ya. Ini kan PLT lahir tahun 2020 ya, Pusat Layanan Terpadu berdasarkan SK Rektor. Nah, kemudian yang jelas tadi kalau SK Rektor tentang pendirian PLT sudah ada, kita sudah tercatat sebagai unit yang ada di dalam UIN Sunan Kalijaga untuk yang fungsinya adalah tadi melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya. Tapi memang ini bukan unit struktural gitu ya. Ya, semoga nanti ke depannya bisa menjadi unit yang struktural. Nah, kemudian untuk secara organisasi, kelembagaan di dalam PLT ini sudah cukup lengkap isinya gitu ya, mulai dari ketua, kemudian divisinya juga sudah ada, mulai dari di divisi pencegahan, kebetulan saya sendiri adalah koordinator dari divisi pencegahan, kemudian ada divisi pendampingan, dan yang satu lagi saya lupa Pak Daniel, ada 3 divisi ya di kita itu. Nah, kemudian yang dalam 1 tahun terakhir ini sejak berdiri, sepertinya kita sibuk sekali ya Pak Daniel ya. Kita sibuk sekali untuk membuat SOP dan sebagainya saja kita itu hampir setahun ya. Kalau mungkin dihitung itu tiap minggu kita itu mengadakan rapat secara Zoom kemarin ketika masih masa-masa pandemi total. Itu hampir setiap minggu kita untuk menyusun SOP yang saat ini sudah ditandatangani oleh Senat gitu. Kemudian jadi SOP dan kelembagaan itu sudah tuntas, ya tinggal implementasinya. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama tentu yang sangat penting bagi kita adalah sosialisasi PLT itu sendiri sehingga mahasiswa, dosen, tendik itu paham kalau terjadi atau mereka mengalami kekerasan seksual atau menyaksikan gitu, mereka bisa memahami ini harus bagaimana lapornya kan, karena itu fungsi kita kan di situ. Kemudian yang kedua tentu saja aspek pencegahan. Nah, aspek pencegahan yang menjadi bagian saya, yang paling penting itu saja adalah edukasi. Apa itu sih sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Termasuk podcast yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya untuk mengedukasi warga UIN tentang apa itu kekerasan, apa itu pelecehan seksual. Nah, yang juga penting adalah kita sudah mendirikan atau berdiskusi dengan berbagai fakultas agar fakultas juga memiliki poin-poin penting ya atau focal point untuk penanganan ini. Dan juga yang saya pikirkan ke depan tentu saja adalah bagaimana kita memasukkan ini ke dalam kurikulum sehingga pemahaman tentang kekerasan seksual itu menjadi juga pemahaman mendasar bagi semua sivitas akademika. Dalam konteks sosialisasi dan edukasi ini banyak yang kita lakukan, selain podcast, kemudian seminar tentu saja. Ini sebentar lagi Pak Daniel, kita bulan September ini akan memulai minggu kekerasan seksual atau awareness tentang kita menamakannya tidak minggu atau awareness week tentang kekerasan seksual, tapi tentang kemarin relasi yang seimbang ya, kalau tidak salah, atau apa saya lupa namanya, nanti kita update lagi. Tapi intinya itu adalah minggu-minggu di mana kita melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kerja-kerja PLT dan upaya-upaya untuk melakukan kekerasan, upaya untuk mensosialisasikan dan mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di kampus. Nah, itu saya pikir yang sangat penting sampai saat ini upaya yang kita lakukan.
Oke. Lantas kendala apa saja yang dialami oleh PLT khususnya di divisi pencegahan yang Bu Rofah pimpin ini dalam mensosialisasikan atau dalam mencegah tindak kekerasan seksual ini? Nah, ini pertanyaan yang menantang ini Pak Daniel ya, yang juga perlu kita refleksikan bersama. Kalau menurut saya sih, mungkin hambatan yang paling signifikan adalah mengubah cara berpikir kita ya tentang apa itu kekerasan, apa itu pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu bentuknya bisa menjadi sangat soft gitu. Aktivitas tindakan yang sehari-hari sebenarnya kita lakukan. Ya misalnya guyonan. Ini saya perlu menggarisbawahi ini karena menurut saya ini sangat penting gitu ya. Baik pada level dosen, tendik maupun mahasiswa melontarkan guyonan-guyonan yang sebenarnya itu merupakan bentuk dari pelecehan seksual, misalnya yang berorientasi kepada tubuh ya. Gampangnya gini lah Pak Daniel, saya sendiri nih sebagai orang yang punya body yang plus size gitu ya, kerap kali itu menjadi mungkin mereka tuh maksudnya juga tidak guyon gitu. Ketika ketemu gitu lama nggak ketemu, aduh Bu Rofah ini tambah gemuk aja misalnya gitu. Nah ini contoh-contoh yang sangat sederhana gitu, yang itu sebenarnya bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual gitu ya, karena itu berorientasi komentar yang berorientasi kepada tubuh. Body shaming. Iya, yang itu kemudian tidak membuat saya itu bahagia dengan komentar itu gitu ya, mempunyai efek gitu ya, yang kemudian dalam bahasa yang lain disebut dengan body shaming. Belum lagi nanti kalau bapak-bapak bercanda tentang, saya tidak tahu, tentang poligami, tentang ada cewek yang, ada dosen yang cantik atau ada yang itu kemudian menjadi apa ya, target dari guyonan. Nah, ini menurut saya hal yang sederhana, tetapi ini yang menjadi tantangan, bagaimana mengubah budaya yang bisa mengeliminasi semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual ya. Ini untuk mas-mas mahasiswa nih, biasanya kalau ada cewek yang cantik kemudian kepingin kenalan pakai acara sweet-sweet dulu gitu ya. Kenapa nggak baik-baik saja mendatangi mbaknya, Mbak, saya mau kenalan boleh nggak gitu kan. Itu kan lebih terhormat, lebih sehat gitu ya, lebih memberikan penghargaan terhadap tadi cewek yang mau diajak kenalan gitu. Nggak perlu pakai sweet-sweet mas-mas ya, nggak perlu pakai sweet-sweet, nggak perlu pakai SMS yang sifatnya aduh kamu kok cantik sekali ya dan sebagainya. Nah ini seringkali tidak memberikan rasa nyaman. Tapi coba mas-mas mahasiswa atau mbak-mbak lah ya, kalau Anda ketemu dengan sosok yang menarik gitu, kemudian ya sudah Anda datang dengan sikap yang bagus, sopan, kemudian ajak saja kenalan. Mbak, bolehkah saya kenalan? Itu kan tujuannya sama kan, mengenal cewek ini gitu, tapi tadi dengan cara yang sangat santun, dengan cara yang terhormat, yang itu akan memberikan kesan yang baik tidak hanya kepada Anda, tapi juga tidak hanya bagi apa yang Anda ajak kenalan, tapi juga bagi Anda terlihat sebagai mahasiswa yang gentleman gitu, kalau bahasa kerennya kan gitu, Thomas. Ya, dan dulu juga pernah ada ya mahasiswa yang sempat melapor begitu Bu, yang merasa apa ya, tersinggung begitu karena ada tidak tahu kakak tingkat atau teman yang belum dia kenal, tapi dia mengucapkan salam yang seolah-olah itu seperti apa ya, catcall gitu ya, nggak kenal tiba-tiba lewat, tapi tiba-tiba seperti itu. Jadi menggunakan salam untuk apa ya, yang ketika orang yang menerima itu tidak menganggap bahwa itu adalah gitu. Ya. Ini juga sama seperti ini nyuwun sewu ya bapak berdosen dan ibu-ibu dosen juga. Ini kadang-kala kita melihat mahasiswa gitu ya, kemudian kita berkomentar sesuatu yang dalam persepsi kita itu hal-hal yang biasa gitu, atau SMS gitu. Tetapi ingat, mereka adalah mahasiswa, kita adalah dosen gitu. Mau tidak mau kemudian relasi ini akan, ya tadi kalau kita bicara tentang relasi yang tidak seimbang, mungkin juga bisa kita kategorikan sebagai relasi yang tidak seimbang. Maka ketika dosen itu memberikan guyon kepada mahasiswa atau mahasiswi, itu tidak selalu bisa ditangkap sebagai guyon, tetapi sebagai sesuatu yang kerap tidak menyenangkan gitu ya. Jadi dari baseline tadi yang kita lakukan itu kan kasus-kasus yang seperti itu ternyata banyak gitu. Untuk itu Pak Daniel, menurut saya yang sangat penting untuk kita ciptakan dalam kampus adalah yang pertama sensitivitas kita semuanya sebagai warga kampus terhadap
apa yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai pelecehan seksual, ya catcalling tadi, SMS yang mungkin tidak menyenangkan, atau komentar-komentar yang sangat berfokus kepada tubuh ya. Dan itu tidak harus selalu negatif seperti yang contoh saya tadi. Misalnya dari penelitian kita kemarin itu kan Pak Daniel, ada mahasiswa yang merasa sangat terganggu karena setiap kali dia posting di Facebook misalnya, atau komentar seharian, matamu kok seksi sekali misalnya begitu ya, atau alismu tuh kok indah sekali. Nah, ketika diberikan dalam konteks yang tidak pas gitu ya, itu membuat rasa tidak nyaman yang luar biasa kepada mereka yang menerima. Sampai misalnya mahasiswi itu mengatakan kepada saya tuh Bu sampai nggak pernah berani foto, karena setiap kali saya foto, kemudian foto itu muncul entah di sosial media, dan itu sekarang sosial medianya sudah dihapus semua, ataupun di tempat-tempat yang formal, itu ada saja yang berkomentar, dan saya sangat tidak nyaman dengan itu. Nah, ini kan bisa dibayangkan ya Mas, itu artinya semua dari kita itu perlu sensitif terhadap tadi apa yang tindakan ucapan kita, karena itu mungkin bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual tadi. Oke, baik. Lantas, semisal nanti ada teman-teman dari mahasiswa atau dari kalangan tenaga pendidikan atau dosen yang mengalami atau melihat hal seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan ini Bu Rofa? Ya, menghubungi PLT dengan nomor yang sudah disediakan oleh panitia, nanti bisa ditampilkan ya di dalam video kita, Mas dan Mbak, nomornya. Ini saya sudah ada ini kebetulan, 0821 376 83535. Ya, itu adalah hotline number kami, silakan hubungi itu. Saya tahu bahwa melaporkan tindakan kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Untuk itu maka kita mengharapkan tidak hanya korban saja yang melaporkan, tapi kita juga menerima pelaporan mungkin dari teman, dari orang tua, bahkan dari lembaga seperti LPM misalnya, LPPM gitu. Ketika ada mahasiswa yang KKN kemudian mengalami kekerasan, maka LPPM mempunyai kewenangan untuk melaporkan kepada kita. Tentu saja dengan persetujuan dari korban gitu. Tetapi intinya adalah kita membuat proses pelaporan itu semudah mungkin untuk siapa saja, sehingga siapapun yang menjadi korban kekerasan pelecehan seksual itu bisa melaporkan ke kami dengan nyaman ya. Saya tahu bahwa tidak mungkin itu dalam kondisi nyaman, tapi maksud saya paling tidak itu mudah, gampang prosedurnya, kemudian akan kita terima dengan baik gitu, Pak Daniel. Dan siapapun itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia nanti adalah laki-laki maupun perempuan. Betul ya. Tidak hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki pun yang mengalami kekerasan, mengalami pelecehan, silahkan laporkan kepada kami. Kemudian nanti akan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya untuk mengkonfirmasi, memberikan pendampingan baik spiritual, psikologis maupun hukum kalau itu harus sampai kepada ranah hukum, dan juga melakukan dan memberikan sanksi-sanksi yang sudah kita atur di dalam SOP dan yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Rofa, Ketua Divisi Pencegahan PLT, Pusat Layanan Terpadu. Demikian Pak Daniel. Acara kita ngobrol santai di podcast PLT untuk kali ini. Pesan dari PLT adalah jangan ragu, jangan sungkan untuk melapor atas segala tindak kekerasan seksual. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rofa. Sama-sama Pak Daniel, yang juga anggota dari Divisi Pencegahan. Saya akhiri acara podcast ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.